Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi hari ini untuk melanjutkan materi yang sebelumnya tentang luka yang menguatkan. Baik Bunda, saya izin sambil berdiri. Saya langsung kita ngomongin tentang luka yang membuat kita kuat. Pertama yang kita coba untuk sederhanakan adalah kenapa kita terluka. Jadi biar dekat sama sayanya, terus ininya juga digeser sedikit. Tetap estetik kok Bunda Vivi, tenang. Luka dan apa yang membuat kita kuat. Salah satu yang membuat kita luka adalah ekspektasi kepada siapapun. Bahkan saat suami atau orang lain jadi ujian buat kita, kita tuh kadang berpikir seolah-olah bisa dan mampu merubah mereka. Salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Yuk buka Quran surat ke 28, surat Al-Qasas. Ini sebagai pengantarnya dulu. Surat ke-28 Al-Qasas ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat ada kalimatnya gini. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah tahu siapa yang jujur pengen dapat hidayah dari Allah. Ekspektasi yang berlebihan kepada orang lain. Apa maksud dari Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-56? Ini jadi pelajaran buat kita Bunda, bahwa Allah itu tahu siapa yang mau dapat hidayah. Berarti kita nggak bisa ngerubah orang lain berubah. Kita nggak bisa maksa mereka untuk berubah. Teman kita gitu, kayak teman-teman ya, mahasiswi pasti punya bestie yang nyebelin. Atau bunda-bunda juga sama. Kita nggak bisa maksa mereka buat berubah, nggak bisa. Yang harus kita rubah itu diri kita. Apa yang dirubah dari diri kita? Apa? Sudut pandang. Ini dulu. Karena kalau nggak ngerubah sudut pandang, capek Bunda. Maksa orang berubah itu capek. Jadi kayak ngagugusur orang yang nggak mau beranjak dari tempat duduknya. Capek kan? Lelah kan? Kenapa jadi hobi sekarang? Kan itu yang bertahun-tahun kebanyakan dari kita lakukan ketika kita berekspektasi suami, pasti bisa berubah kok gitu. Masalahnya yang jadi standar itu kan media sosial dan drama Korea. Kan drama Korea, lihat ya. Katanya cinta akhirnya berubah. Yang tadinya si cowoknya ini orang kaya, tajir, tegek gitu kan. Karena si perempuannya polos, sabar, akhirnya apa? Yang tegek, si EO gitu kan. Terus jadi berubah gitu. Kayak film siapa? Captain Ri. Tahu nggak? Crash Landing on You. Hyun Bin. Ya, itu kan Kapten Ri namanya, ya. Kau Ustadz apal, harus tahu lah. Kenapa? Karena sesekali saya bahas. Karena rata-rata kita menganggap itu sebagai sesuatu yang nyata, salah. Bahkan kita tergila-gila dengan kisah film Titanic, yang itu adalah sebetulnya kisah cinta perselingkuhan. Betul kan? Rose-nya kan punya pacar, tunangan malah pacar lagi, iya kan? Malah selingkuh sama laki-laki yang bukan siapa-siapa. Siapa namanya? Bukan, panggilannya di situ. Jack. Nah, apal geningan? Atau di 21. Padahal ada dalam sejarah Islam seorang laki-laki suami istri dengan istrinya perempuan itu naik kapal.
Kapalnya hampir karam, istrinya diajak untuk naik sekoci. Nggak mau, kenapa? Izinkan saya menutup aurat saya dulu dengan sempurna. Saya mau cari jilbab dulu. Ayo sayang, cepat kita keluar, kalau nggak kapal ini karam. Tunggu sebentar, kenapa sih kamu mau pakai jilbab? Karena kalau seandainya hari ini saya wafat, saya bertemu dengan Allah dalam kondisi menutup aurat. Kapan ada diceritain yang begituan? Tapi kita terkagum-kagum, oh ya Allah so sweet banget ya Jack sama siapa? Rose. Salah, itu cinta tentang perselingkuhan itu. Romeo and Juliet juga kan? Mana ada orang yang cinta sampai mati? Nggak ada kan ceritanya? Yang meninggal siapa? Yang perempuannya Romeo-nya apa Julietnya? Yang matinya? Yang mati duluan siapa? Si Romeo-nya kan, iya kan? Si Romeo-nya yang mati duluan. Akhirnya si Julietnya nyusul. Pertanyaannya gini, kenapa cerita-cerita begitu lebih populer daripada cerita dari kita sebagai seorang muslim? Karena yang berkuasa sekarang orang-orang kapitalis dan sekuler. Jadi itu diangkat ke media cerita. Salah satu media dakwahnya mereka apa? Film. Itu dakwahnya mereka. Yang akhirnya kita terkagum-kagum. Nah, itu salah karena kiblatnya kita akhirnya pada tempat yang salah, yaitu barat. Nah, dari sini sebetulnya jadi pelajaran. Tadi ada kisah suami istri yang akhirnya apa? Begitu tahu nggak mungkin naik sekoci, istrinya nanya sama suaminya, suamiku, apakah kau ridho kepadaku? Apa jawab suaminya? Aku ridho dengan semua ketaatan dan khidmatmu sebagai istri selama ini. Su'ul khotimah apa husnul khotimah istrinya? Husnul khotimah, menutup aurat dan kemudian minta keridoan dari suaminya. Apa kata Nabi? Terbebas dari siksa kubur, 8 pintu surga dibuka semuanya. Makanya bunda, buat teteh-teteh belajar ya, kalau mau tidur minta keridoan suami dulu. Itu yang pernah saya bilang di sini, izin dulu sama suami sebelum tidur. Repot kan? Surga bunda. Jadi itu kan sudut pandang, betul kan? Itu sudut pandang, betul nggak? Sudut pandang kan? Kenapa? Apa sudut pandangnya di sini? Karena pengen surga Allah. Repot iya, daripada repot di akhirat mending repot dan capek di bumi, iya kan? Kenapa ada orang yang bunda, kayak contoh begini, ada orang, lihat bunda, contoh Freddy Budiman, tahu? Mantan bandar narkoba. Repot nggak sebelum wafatnya? Repot, ngapain? Taubatan nasuha. Karena dia udah tahu kapan tanggal matinya. Dia perbaiki dirinya, dia capek-capek untuk tahajud, istighfar, jaga sholat 5 waktunya ya, mewasiati keluarganya untuk tidak mengulang dosa besar dia, noktah-noktah hitam yang dia catatkan dalam sejarah kriminal di Indonesia. Salah satu unit usaha punya putranya di tusuk sate lampu merah keluar dari tol Buah Batu, ada pastry seberangnya, apa tuh namanya? Keluar Farel, bukan Farel ya, betul. Oke, maaf saya yang salah. Itu punya putranya kalau nggak salah, karena putranya itu koki, punya ilmu tentang masak. Itu bikin pastry. Pertanyaan saya, tergelincir sama kayak bapaknya? Enggak. Berarti seburuk-buruknya kita masih punya peluang untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki keluarga kita. Kuncinya apa? Taubatan nasuha. Berarti apa maksudnya? Merubah sudut pandang yang selama ini salah. Contoh, Ustadz susah, ya susah selamanya. Ustadz capek selamanya. Ustadz lelah seterusnya bunda. Akan susah akhirnya. Tapi kalau kita yakin, Quran surat kedua ayat 286, Quran surat kedua ayat 185, sederhananya apa? Insya Allah mudah. Kenapa? Karena ada Allah. Itu mindset. Sama kan? Ketika kita terluka, insya Allah saya bisa pulih. Kenapa? Allah yang berfirman, wa iza maridtu fahuwa yasfi'in. Kalau aku sakit, saya sakit, Allah yang nyembuhin. Itu di surat Asy-Syu'ara.
ayat 80. Kata Allah, kalau aku sakit, maka Allah yang nyembuhin. Nah masalahnya, kita mau nggak sungguh-sungguh minta disembuhin sama Allah, atau justru tetap dalam sudut pandang yang salah, merasa susah, merasa capek, merasa lelah. Itu pilihan bunda. Makanya Allah mengatakan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih pilihan buat hidup kita. Saking sayangnya Allah loh bunda. Nggak ada yang kurang dalam hidup kita ini kecuali hanya satu. Apa? Syukur. Nggak ada yang kurang. Kita maksiat aja masih dikasih rezeki sama Allah, ya kan? Kita ibadahnya malas-malasan aja Allah sempurnakan rezekinya. Bahkan ketika kita berbuat baik sama Allah, bukan cuma rezekinya yang diberikan, tapi dikali lipatkan sama Allah. Itu yang namanya berkah. Coba pertanyaannya, adakah Allah zalim sama kita? Nggak ada. Dan itu dikuatkan sama Allah di Quran surat Yunus, ya, ayat 44, surat ke-10. Apa kata Allah? Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena nggak mau ngerubah sudut pandang. Contoh, Ustadz betul taat sama suami itu perintah Allah, tapi suaminya kayak gimana dulu? Nah, sudut pandangnya masih sempit. Akhirnya susah bunda, susah buat taat sama suami. Saya kemarin posting, saya kan posting video-video tentang selingkuh itu sudah cukup banyak di platform Instagram saya bunda. Bukan karena lagi rame kemarin tentang kasus-kasus perselingkuhan, bukan bunda, tapi karena memang ini menjadi kegelisahan saya, karena ini sesuatu yang banyak terjadi di sekitar kita. Ternyata yang komen, kan wasiatnya sebetulnya buat suami. Yang video kemarin sempat FYP viral bunda, yang komentarnya para istri yang meluahkan tentang kekesalan dan kejengkelannya. Lebih parah lagi, mention nama-nama tertentu yang terlibat dalam kesalahan. Disebut bunda nama-namanya. Saya balas setiap komentar itu dengan kalimat apa? Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk semuanya, termasuk untuk mbak yang komentar. Kenapa? Saya mendoakan taufik dan hidayah buat mbak yang komentar ini juga, biar tidak lagi menjadi seorang pencela ketika melihat orang lain bermaksiat. Itu maksudnya bunda. Karena apa? Nabi mengharamkan surga buat umatnya seorang pencela. Yo, berarti kalau diharamkan masuk surga, kemana tempatnya? Neraka, nggak ada tempat yang lain bunda. Karena Nabi menjaminkan surga buat kita yang mampu menjaminkan orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangan kita. Itu kata siapa? Kata Nabi SAW. Berarti kalau kita nggak bisa menjaga lisan kita, tidak menyakiti orang lain, maka kita tidak terjamin masuk surga. Sederhana kan? Itu kaidah terbalik namanya. Nah, kita balik lagi ke sini bunda. Jadi kita terluka selama ini karena ekspektasi yang salah ke orang lain. Siapa aja? Pasangan, ya kan? Kemudian anak, kemudian teman, orang tua, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Allah karena maha cemburu dibikin kita terluka. Dibikin terluka bunda sama Allah. Saking sayangnya Allah sama kita. Nah, apa hal-hal yang bisa menguatkan? Nanti saya bahas. Cuman di awal ini saya pengen kita di pertemuan sebelumnya, inti dari apa yang saya sampaikan itu adalah merubah sudut pandang kita dulu. Dalam bahasa sederhananya, merubah sudut pandang ini disebut dengan kalimat husnuzon, baik sangka sama Allah. Saya tahu nggak gampang bunda, tapi yang namanya husnuzon itu harus dilatih, dibiasakan. Biar kita terlatih. Melapangkan hati butuh dilatih. Menerima disakiti itu butuh dilatih. Karena apa? Selalu ada pilihan. Pilihan yang baik atau pilihan yang buruk. Apa maksudnya? Berarti Ustadz, kuulen dong kita, disakitin sama orang diem aja, nggak ngebalas sama sekali. Bukan. Karena orang polos sama on itu beda tipis. Nah, kuulen itu lebih cenderung kepada double on. Kalau polos itu bunda, punten, saya diskusi sama teteh dengan dinamika yang ada, rata-rata bunda, rata-rata begini.
kenapa banyak perselingkuhan yang pada akhirnya dan kemaksiatan yang lain terungkap ke publik? Lihat, catatan pertama, istrinya bukan orang yang kepo ke sono sini, rata-rata istri yang polos, yang cuman bisa ngangkat tangan sama Allah. Akhirnya apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh suaminya sudah terlampau jauh, sudah terlalu sering, akhirnya dibongkar sama Allah. Dan ini sejalan dengan kalimat dari Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau dosa itu terbongkar dan orang khalayak ramai dan orang banyak itu tahu, berarti itu adalah isyarat dari Allah, dosa yang dilakukan itu sudah terlalu sering dan dosanya sudah terlampau dalam. Jadi kalau ada yang kebuka, Bunda, bukan fitnah ya, beda. Kalau fitnah itu sesuatu yang diada-adakan, ya. Tapi kalau itu aib, nah itu berarti sebuah dosa yang memang sudah bertahun-tahun dilakukan, sehingga Allah tegur. Kenapa? Kamu berulang kali nyakitin istrimu, kamu merasa aman, aku buka sedikit aibnya, kamu akan rusak. Sedikit loh, Bunda. Coba kalau dibuka semuanya, telanjang kita. Kayak Nabi Adam alaihissalam yang merasa malu akhirnya turun ke bumi. Cuman masalahnya banyak para suami pelaku maksiat itu ketika ketahuan bukannya minta maaf, malah playing victim. Saya punya catatan nih, Bunda. Ini hasil riset yang saya lakuin. Bisa jadi pengetahuan sedikit lah buat kita semuanya. Bunda, pernah dengar istilah waham? Belum kan? Waham atau delusi. Ada orang psikologi di sini? Nggak ada. Oke. Waham dan delusi itu adalah betul. Jadi waham dan delusi itu adalah halusinasi yang terjadi di dalam pikiran. Apa bahasa sederhananya? Sebuah keyakinan yang keliru dan kuat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti dari waham dan delusi ini muncul perilakunya playing victim, manipulatif. Karena mereka lagi zikir. Betul, Bunda. Mereka lagi zikir. Ini ada ikannya. Ikannya juga lagi ngedoain Bunda yang ngaji nih. Ada hadis nabinya, Bunda. Ada hadis nabinya. Orang-orang yang bukan hanya sekedar meringankan langkah kaki menuju majelis ilmu, ya, bukan hanya diringankan langkahnya menuju surga, tapi orang-orang yang belajar ilmu agama, ikan-ikan dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu mendoakan dan memintakan ampun kepada kita. Itu lagi pada zikir. Kan kita lagi ngomongin Allah. Jadi ikan-ikan juga sama, cuman kan ikan nggak bersuara, Bunda. Ya, kalau ikan bersuara kan bingung nanti kita kan. Ya, jangan-jangan Putri Duyung yang terperangkap nih gitu kan gitu. Bukan, Bunda. Nah, jadi waham dan delusi itu permainan pikiran. Halusinasinya mereka. Nah, nanti dari waham dan delusi itu tindakannya adalah playing victim dan manipulatif. Tahu kan orang yang playing victim? Iya. Jadi gini, gue nggak salah, dia sendiri suruh siapa jadi istri yang nggak becus, tuh itu delusi itu waham. Jadi sesuatu yang dianggap menurut mereka benar padahal keliru dan tidak sesuai dengan kenyataannya, padahal istrinya solihah, ya kan, kemudian anaknya juga soleh dan soleha, tapi sering disalahin. Jadi itu bisikan di dalam pikiran kita yang kemudian teraktualisasi lewat gini, kamu tuh ya jadi istri nggak becus makanya aku selingkuh. Nah itu akhirnya muncul playing victimnya lewat ucapannya. Hati-hati, Bunda, kalau ketemu orang yang kayak begini, cari ustadz ruqyah. Ada jin ya di badannya, harus diruqyah. Harus sadar dulu, orang kayak begini bisa sembuh nggak, Ustadz? Bisa, asal dia mau sadar kalau dia sakit. Masalahnya orang-orang seperti itu pintar, Bunda. Akhirnya punya ego, ya. Terus kemudian memframing bahwa seolah-olah diri dia adalah orang yang benar. Maka saya titip pesan, jangan ngarep orang seperti ini bisa berubah. Kita yang rubah sudut pandang kita dengan cara apa? Mundur teratur biar tetap waras.
Saya melakukan penelitian dari beberapa jurnal. Memang jurnal barat yang saya ambil, tapi pada akhirnya ketemu titik temu yang sama. Sebagai seorang muslim, orang-orang yang seperti itu dia mengalami yang namanya gangguan jiwa. Kan pernah saya bahas gangguan jiwa, bahasa lainnya ODGJ. Kalau perempuan pakai jilbab, kalau laki-laki kokoan. Itu bahaya bunda, karena nggak kelihatan. Teteh pernah ngelihat ODGJ yang di pinggir jalan, yang senyum-senyum sendiri, yang punten ngambil makanan dari tempat sampah. Teteh pernah ngelihat nggak ada berita ODGJ yang di pinggir jalan ketahuan masuk IGD? Nggak ada ceritanya teh. Justru yang rapi-rapi seperti ini yang masuk rumah sakit kan. Coba saya tanya dulu deh, definisi orang gila apa? Definisi orang gila apa? Orang yang mengalami gangguan jiwa dan mental, betul kan? Itu orang gila. Nah, maksud dari gangguan jiwa dan mental itu apa? Salah satunya adalah tidak menerima takdir Allah. Itu orang ngalamin gangguan jiwa, hati-hati. Jadi kalau ada orang yang ketika disakiti dia marah, dia dendam, dia kemudian emosi, kemudian dia membalas secara membabi buta, ya, maka ini adalah orang yang terkena gangguan jiwa. Kenapa bunda? Kenapa yang di belakang? Ada yang merasa? Enggak kan? Soalnya saya kaget, saya lagi ngebahas ini yang di belakang heboh gitu kan. Maksudnya begini bunda, bukan berarti nggak boleh ngebales ya. Cuman kadang begini, kita ngebales itu nggak dalam takaran yang benar. Kita disakitin orang, ya, kita disakitin orang, membalas dengan sakit yang sama itu akhlak standar. Akhlak standar. Kita membalas dengan luka yang lebih parah daripada luka yang kita terima itu akhlak buruk. Tapi ketika kita dilukai, belajar untuk memaafkan dan menerima luka itu, maka itu akhlak karimah. Sok, mau pilih yang mana? Kan ada pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang buruk atau yang baik, mangga. Kenapa bu? Oh, paling bisa nangis. Nah, nangis. Jadi gini, lucunya orang yang nangis itu matanya ngeluarin air mata, pipinya basah, mulutnya diam, tapi hatinya penuh subtitle. Apa? Kata-kata kasar kan? Kata-kata kasar. Sakit ya Allah, mengumpat. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Batin. Kenapa? Kurang kencang, mohon maaf bun. Sama nggak boleh. Pertanyaan saya, apakah Allah nggak tahu? Nah, buka deh Quran surat Al-Mulk nih. Al-Mulk surat ke-67. Kita biar lurus ya. Maksudnya gini, biar hati sama pikiran kita tuh sejalan. Karena sudut pandang itu hati sama pikiran sejalan bunda. Surat ke-67. Sebentar bunda. Coba buka ayat ke... Sebentar. Sebentar. Sebentar bunda. Al-Mulk. Nah ini 13. Ayatnya 13. Wa asiru qaulakum awizharu bi innahu alimum bizatis sudur. Kata Allah, mau kamu rahasiakan perkataanmu atau kamu ungkapkan. Kata Allah apa? Sungguh Allah mendengar semuanya. Betul kan? Jadi walaupun di dalam hati kita ada terbesit kalimat umpatan padahal nangis, Allah tahu dan itu nggak boleh. Makanya bunda, kalaulah memang kita udah dongkol, jengkel, kalau mau teriak cari tempat.
Dufan misalkan gitu, naik roller coaster, atau ke TSM kan ada tuh roller coasternya cuman untuk teriak doang. Itu kan sedikit stress release kan, tapi pastiin abis teriak-teriak itu ke masjid. Ngapain? Taubatan nasuha. Jadi lepas semuanya. Itu proses rilis yang paling gampang. Kan apa? Dua-duanya dapat, kesehatan mentalnya dapat, sehat jiwanya juga dapat. Nah, yang paling penting itu dari ketika kita mendapatkan luka itu di sini, Bunda. Sudut pandang itu berkaitan dengan hati dan pikiran. Bunda, punten, maaf banget. Coba deh, para pelaku maksiat, apapun kemaksiatan yang dia lakukan, hati kecilnya pasti menolak dan memberontak. Paling gampang kemaksiatan. Bunda punya anak nggak salah diomelin, memberontak kan hatinya. Terbesit kalimat apa? Anak saya nggak salah, kok saya marahin sih? Kan gitu. Iya kan? Itu namanya suara hati. Suara hati itu disebut dengan kalimat iman. Ini cahaya iman itu dalam hati, Bunda. Nah, pikiran ini itu tergantung dari apa yang kita dapat dan kita terima. Kalau ilmunya tentang hal-hal yang buruk, tadi pagi banget saya bilang, yuk pelan-pelan belajar detox media sosial. Belajar detox untuk media sosial. Belajar. Kenapa? Karena banyak yang rusak. Dan selama ini yang kita cari adalah yang begituan. Gimana caranya, Ustadz? Satu, clear, dibersihkan data pencarian kita, atau di uninstall dulu, ya kan, dibersihkan semua datanya, baru diinstal lagi, login lagi. Itu nanti udah beda tuh, Bunda. Udah beda. Karena sekali kita ngeklik berita tentang gosip dan lain sebagainya, nanti bermunculan, nyusul. Itu algoritmanya dibuat seperti itu, makanya dibersihin dulu. Baru habis itu kita login lagi dan kemudian kita beraktivitas lagi di media sosial. Kalau enggak, terus-terusan rusak. Nanti pikiran kita akan selalu mendenial suara di dalam hati kita yang menguatkan kita. Kalimat apa yang sederhana? Ya Ustadz, tergantung suaminya kayak gimana. Itu kan akal-akalan dalam pikiran. Iya kan? Karena apa? Karena informasi yang diterima itu adalah hal-hal yang buruk. Ketika dikasih tahu taat kepada suami itu tanpa tapi. Iya Ustadz, kalau suaminya soleh, kalau suaminya nggak soleh ya capek saya, ngapain saya harus taat? Biasanya kalau terlalu logis seperti itu perempuan dengan logika yang salah, saya patahkan dengan kalimat, mohon maaf Mbak, siapa yang milih laki-laki yang sedang Mbak ceritakan itu sebagai suami? Diem dia. Dia sendiri kan? Dia sendiri kan? Pertanyaannya, kenapa bisa salah pilih? Nih, cinta, pacaran. Nggak ada kalimat nggak tahu, Bunda. Masalahnya bukan kita yang nggak tahu, kita nggak mau nanya sama zat yang maha tahu, yang disebut dengan kalimat istikharah. Dulu nikah itu modalnya ini, cinta sama pacaran. Pacaran itu semuanya indah, itu job desknya setan. Dibikin semuanya jadi indah. Begitu sudah nikah, rubah 180 derajat. Jadi apa? Orang yang paling menyebalkan di muka bumi adalah pasangan sendiri. Teteh hati-hati nanti. Makanya ini mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bandung, kalau sampai pacaran bermasalah berarti. Loh, Universitas Muhammadiyah itu kan Islam, iya kan? Berjilbab semuanya. Tapi kalau pacaran bermasalah berarti. Gak usah nyebutin kampus yang lain, ya. Ini ada contohnya gitu kan. Bukan bermasalah kampusnya, bermasalah orangnya, gitu. Bermasalah orangnya. Kenapa? Itu omong kosong semuanya, Bunda. Saya posting di TikTok juga sama. Kalau di TikTok saya lebih santai. Itu yang komentarnya tentang suaminya, tentang orang lain dan lain sebagainya. Ya Allah, saya bilang tuh ya, saya kasihan, Bunda. Kenapa saya kasihan? Paradigma dan mindsetnya masih salah terhadap luka dan kecewa. Kadang, mohon maaf Bunda, mohon maaf banget ya, ada orang-orang yang lagi ada masalah dan rumah tangganya sudah bermasalah, ngelihat postingan ya, yang akhirnya menggebu-gebu untuk ikut komen di situ. Padahal nggak ada urusannya sama sekali, tapi karena udah ada dorongan emosi sebel sama orang lain, dia komentar di situ. Banyaknya begitu kan? Masalahnya di rumah,
tapi komentarnya di postingan orang. Dan rata-rata yang rame postingan saya itu adalah postingan tentang nasihat kepada suami. Yang komentarnya istri, kan ternyambung. Coba, berarti kan salah sudut pandang, gagal paham berarti kan. Itu yang sering saya sedih itu gitu. Akhirnya saya riset kan, nasihat buat istri sepi, jempling bunda, hanya sampai 10.000, kalaupun lebih nggak banyak. Giliran buat suami, astagfirullah, bukan cuman puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai tembus jutaan bunda viewersnya. Berarti kan akhirnya ada kesimpulan apa? Kesimpulannya berarti banyak perempuan yang salah faham. Ternyata begitu ngerunut ke kaidah dasar dalam Al-Quran, ya ini ada perempuan mah gampang salah paham. Saya mikir gitu. Kenapa? Karena perempuan melihat itu bukan pakai mata, mendengar bukan pakai telinga, tapi pakai perasaannya. Betul nggak? Kayak contoh begini, yang bawa aku pulang nanti bawain aku sesuatu ya, nggak ngomong apa. Suami kebayang sesuatu yang disuka sama istri, dibawain pulang sama suami, ditanya, padahal suami udah bager kan, ngebawain sesuatu dengan inisiatifnya walaupun diingatkan sama istri. Begitu udah diterima sama istri, kok ini sih yang dibawain, kan baru kemarin ya makan ini, misalkan gitu, kan tepuk jidat suaminya kan. Itu kenapa perempuan banyak di neraka, karena nggak bisa mensyukuri hal seperti itu bunda. Itu sudut pandang maksudnya. Ngeri kan? Terus diajak makan, jawabnya terserah, pilihan belok gitu kan. Kok makan kesini sih? Aku kan pengen yang pedes, kok carinya yang kuah gitu kan misalkan. Salah kan? Jadi bunda, makanya kalau pengen tahu biar sudut pandangnya ini nggak salah ya, hatinya bisa tenang, hatinya tidak sedih, hatinya nggak gampang galau, hatinya nggak gampang terluka, pikirannya juga bisa damai, maka perbaiki apa yang harus dikuatkannya, jiwa. Saya turunkan di sini, jiwa. Kan yang sering sakit ini pertanyaan saya. Karena bagaimana cara menguatkan jiwa? Harus dikasih makanan bergizi. Itu lagi live, nol nyebut produk lagi. Makanannya harus bergizi kan? Tapi bukan semangka seiris tipis kayak tisu bunda, bukan. Karena udah di spill, kalian aja nggak apa-apa. Makanannya bergizi bunda. Apa maksudnya? Alhamdulillah bunda. Di beberapa tempat dikasih buah utuh juga, alhamdulillah. Karena harus ada evaluasi kan. Jadi bukan sekedar FOMO atau euforia aja. Sama kan kayak pedal di mana-mana. Iya kan? Iya kan? Saya yakin kok orang yang main pedal itu hampir banyaknya orang yang jarang olahraga. Cuman ikut-ikutan doang. Olahraga itu konsisten. Saya sudah olahraga itu dari 2006 bunda. Dan saya mengikuti Adera itu dari dulu gitu. Jadi tahu ukuran-ukuran orang-orang yang beneran suka olahraga sama yang nggak pernah olahraga itu kelihatan. Dan pada akhirnya apa? Nggak sedikit yang kena serangan jantung. Iya kan? Kasus-kasusnya. Qadarullah, itu memang maunya Allah. Tapi kan sebabnya karena itu, gitu. Ya Ustadz, yang rutin olahraga juga mati, betul. Tapi setidaknya yang rutin olahraga dia lebih ringan hisapnya karena menjaga amanah dari Allah daripada yang mati tapi taruh olahraga. Nah, dalam kan ya, iya kan? Kan sama. Ada pembenaran. Awildan ngerokok tuh? Oh enggak, alhamdulillah. Di luaran ada kalimat begini, Ustadz, ngerokok mati, nggak ngerokok mati. Saya jawab sederhana, alhamdulillah saya nggak ngerokok. Kenapa? Saya juga pasti mati. Tapi bedanya, karena saya nggak ngerokok, hisab saya lebih ringan daripada yang ngerokok. Walaupun sama-sama mati. Oh gitu, iya itu jawabannya bunda. Ya, itu jawabannya. Betul. Kan asap rokok kemana-mana, dihirup sama orang, di tempat umum dan lain sebagainya. Bukankah itu jadi rentetan hisab? Nah, kalau sudut pandangnya benar, pasti nggak bakalan baper. Contoh baper gimana? Kiai anu juga ngarokok, itu baper.
Karena apa? Gini prinsipnya Bunda. Kalau otak sudah kalah, pasti pakai otot. Ngotot jadinya. Ya, kalau otak sudah kalah, pasti pakai otot. Itu rumusannya, itu sudah sunatullah. Contoh, setan iblis dulu disuruhnya sama Allah apa? Sujud sama manusia, Adam. Lihat Bunda, karena otaknya kalah, habis, dan dituntut sama Allah menjadi makhluk yang dilaknat. Lihat, dia pakai otot untuk mengerahkan pasukannya. Ngapain? Menjerumuskan kita agar jadi teman dari setan. Betul kan? Karena kan sebetulnya otaknya dia kan ditumpulkan. Kenapa? Menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada manusia dalam penciptaan, ya kan? Padahal Allah cuma minta untuk kamu hormat sama manusia yang baru aku ciptakan. Ngeyel dia, ototnya yang dipakai, mengerahkan semua pasukannya untuk menggoda kita sebagai manusia. Balik lagi ke sini Bunda. Jadi jiwanya dikasih makanan yang bergizi. Apa makanan yang bergizi Bunda? Jangan sebut MBG lagi. Apa Bun? Amal soleh berkualitas. Yang namanya bergizi berkualitas kan? Iya enggak? Pertanyaan saya, sholat kita sudah berkualitas belum? Makanya jiwanya sering sakit, ya, mindsetnya sering salah. Hatinya tenang nggak? Enggak. Nih, bentuk konkretnya Bunda. Sekarang kita buka Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 38. Ini benar-benar ayat yang saya suka banget di antara banyaknya ayat yang lain. Kenapa? Karena ini bentuk 38 surat Al-Baqarah, bentuk dari petunjuk jelas Allah yang clear buat kita. Kalau Allah hanya mengatakan begini, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, buat yang awam pasti bingung apa maksudnya. Tapi di ayat 38 ini diperjelas sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita potong dulu. Kenapa Allah menggunakan fala khaufun? Fala khaufun itu berarti tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir sama sekali. Berarti orang yang nggak takut, nggak gelisah, nggak khawatir, nggak overthinking, hidupnya stres atau bahagia? Hidupnya stres atau tenang? Bahagia dan tenang. Maka tanya sama Allah, ya Allah, orang-orang yang tidak sedih, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak overthinking dalam hidupnya, orang-orang yang kau katakan bahagia dalam hidupnya, tenang dalam jiwanya, gimana cara hidup mereka? Famang tabi'a huda, mereka pakai Al-Quran ngejalanin hidupnya. Kejawab kan? Pertanyaan saya sederhana, sudah tenang hidup kita? Belum. Pertanyaannya kejawab kan? Karena jauh dari Quran. Alhamdulillah di MTUK ada Watch. Saya dikomplain. Terus sampai selesai? Harus pakai ngaji. Umur nggak bohong ya Bunda, Masya Allah. Nggak apa-apa, stop. Nah itu famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketemu kan Bun? Jadi bukan dari awal, di bagian tengah dari ayatnya sampai menjelang akhir, ya. Itu yang saya potong. Itu pelajaran dari Allah buat kita tentang apa? Kalau hidup kamu nggak tenang, jiwa kamu masih gelisah, kamu terluka pengennya memberontak, cek dulu sedekat apa kamu sama Quran. Sederhana kan Bun? Itu bahasa Allah buat kita. Tapi Ustadz saya capek, sok aja tapi-tapian. Saya nggak bakalan ngasih nasihat lagi. Kenapa? Buat apa saya narik orang yang nggak pernah mau keluar dari kubangan lumpur penyesalan, lumpur luka yang selama ini memandikan dirinya? Ya saya tinggalin. Itu namanya nasihat. Kenapa? Contoh begini, saya bilang tadi, jangan memaksakan untuk menasehati orang kalau memang dia nggak mau dinasehati. Dan jangan memaksakan pendapat kita kepada orang yang nggak mau menerima. Kenapa? Hidayah itu milik Allah dan Allah tahu siapa yang menginginkan hidayah. Tapi Ustadz, yang bermasalah itu suami saya. Ya itu ujian.
fokus kita bukan membuat hati kita lelah, memaksakan suami berubah, tapi rubah sudut pandang kita. Jangan-jangan suami saya seperti ini, satu, karena Allah pengen mengangkat derajat saya jadi istri yang solihah karena mampu sabar menghadapi suami seperti ini. Yang kedua, jangan-jangan Allah pengen ngasih jalan VVIP ke surganya Allah lewat jalan yang pernah dilewatin sama Sayyidatina Asiyah binti Muzahim. Itu mindset, Bunda. Akhirnya pertanyaan saya, apakah terus-terusan tenggelam dalam luka dan kecewa dia? Enggak, dia move on dan move up akhirnya. Move on dan move up. Kayak teteh-teteh misalkan teman-teman di kampus ada yang baru terpotek-potek hatinya karena apa? Cowok yang dia idam-idamkan ternyata cinta sama orang lain. Iya. Saya selalu titip pesan nih, mindset buat para jombloan jomblowati, teteh-teteh ya, para mahasiswi. Kalau sampai sekarang jomblo bukan berarti nggak laku, berarti teteh itu mahal. Itu mindset kan? Kalau mindsetnya udah benar, Bunda Dinar paling kenceng ya, aminnya ya. Semoga Allah kasih kesempatan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga lagi ya Bun ya, insya Allah. Akhirnya apa? Kalau sudut pandangnya sudah benar, nanti muncul syukurnya. Oh iya ya, berarti Allah membiarkan saya sendiri karena Allah menganggap saya mahal. Berarti tugas saya mempersiapkan diri karena nanti ada pangeran tampan yang akan meminangku menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oh, keren itu. Muncul syukurnya kan? Contoh yang lain. Gimana cara merubah mindset ujian tentang orang tua aja? Saya nggak akan pernah ada di bumi ini tanpa orang tua saya. Ibu saya yang sudah susah payah, kemudian apa? Rela menukar nyawanya agar saya lahir. Tidurnya pun terganggu, waktu istirahatnya terbatas. Ayah saya hujan panas selalu memberikan ikhtiar yang terbaik untuk memberikan dan membawa nafkah ke dalam rumah. Betul kan? Itu mindset. Akhirnya muncul syukur nggak? Muncul. Gimana syukurnya? Seperti apapun orang tua saya, tidak ada apa-apanya bagi saya sebagai seorang anak kecuali mereka ridho kepadaku untuk Allah bukakan pintu surga paling tengah buat saya. Syukur. Nah, pernah ingat kan saya sampaikan di sini tentang Quran surat kedua ayat 152, Quran surat kedua ayat 153. Ini rumus apa? Rumus untuk sabar. Karena kalau sudah muncul syukurnya, maka nanti bisa sabar ngadepin ujian dari orang lain, orang tua, pasangan. Ini rumusan tahapan yang Allah kasih buat kita, Bunda. Itu kenapa saya wasiatin untuk satu ustadz satu buku itu biar catatannya rapi. Bunda kalau lagi singit ya, lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak stabil, lagi futur, bisa dibuka. Bisa dibuka. Apa yang membuat kita susah untuk sabar? Kata Allah, fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun. Lupa mensyukuri nikmat yang banyak. Itu makna ayat ini apa? Merubah sudut pandang bahwa luka itu hanya bagian terkecil dari banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Betul? Contoh paling gampang lagi, suami. Ujian dari suami. Sekarang kita ngelatih. Biasain latihan ya Bun. Gimana cara ngerubah sudut pandang kita tentang suami yang pika sebelen? Antum kun. Kabayang serumah sama orang yang pika sebelen? Iya, jadinya hidup segan mati tak mau Bunda. Nah iya, kenapa? Menggerutu setiap hari kan? Karena ketemu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun dengan orang yang menjadi sumber masalah kita. Berarti sebetulnya bukan orang yang bermasalah, tapi kita yang bermasalah nggak mau berubah. Itu mindset, sudut pandang. Karena Islam itu awal datang merubah sudut pandang orang yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Allah yang Maha Kuasa. Islam itu merubah ini Bunda. Adanya Al-Quran itu merubah sudut pandang. Contoh, kenapa Bunda cantik-cantik seperti ini menutup aurat?
Padahal bisa jadi rambutnya warna-warni gitu ya, di blondi dan lain sebagainya, bisa. Tapi karena Allah perintahkan wanita mulia itu ya, karena rasa malunya. Dan puncak dari rasa malu seorang wanita adalah ketika menutup auratnya sehingga terjaga kehormatannya. Kan itu ngubah mindset. Oh, berarti kalau menurut pencipta saya akan jadi mulia ketika saya menutup aurat saya karena saya punya malu. Kan itu mindset. Contoh lain, kenapa seorang suami itu bukan hanya sekedar ngasih nafkah kepada istrinya, tapi juga harus jadi teladan di dalam rumah kepada istri dan anak-anaknya? Karena dia sadar, mindsetnya dirubah, ditambah ilmunya bahwa nanti istri saya akan bersaksi di hadapan Allah, jangan sampai nilai rapot saya merah hanya karena sibuk cari uang tapi lupa ngedidik istri dan anak-anak saya. Itu mindset. Sama kan? Pertanyaan saya, kenapa tadi saya spill tentang olahraga? Bunda, istri itu bukan hanya harus sehat, tapi juga harus bugar. Sehat mengantarkan pada ibadah yang mudah kepada Allah, bugar mampu tetap melayani suami walaupun usianya sudah panjang. Makanya kan rata-rata laki-laki di usia 50-an tahun ke atas sudah mulai katanya bahasanya puber kedua. Kalau kita jarang olahraga, gimana bisa menghadapi suami yang lagi kenceng-kencengnya saat itu? Ayo. Iya kan? Ada orang yang monopause di bawah 50, ada yang 50 kecil, ada. Bahkan gak sedikit. Saya kemarin ketemu video ada pasangan suami istri. Ini qadarullah, memang ujian dari Allah. Kalau nggak salah orang Bandung. Istrinya di usia yang masih 30-an tahun, 30-an kecil bunda, belum sampai 40, 34, 36 tahun, rahimnya sudah diangkat semuanya. Sudah diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ngelihat mereka pasangan suami istri yang happy. Artinya apa? Ada sesuatu yang lain juga dalam diri dia sehingga dia monopause lebih cepat. Coba bunda, kalau suaminya ngerti dan sabar, alhamdulillah. Ya kalau nggak ngerti, kurang iman, kurang syukur, mijah di luar. Itu yang bahaya. Tapi Ustadz, itu kan jadi dosa dia. Bener, itu dosa suami. Tapi kan pada akhirnya kita luka bunda. Iya kan? Kita terluka. Nah masalahnya, setan kalau sudah melihat perempuan terluka, ditenggelamkan kita pada luka itu dan perasaan. Kan? Akhirnya apa? Membuat kita tidak lagi kuat syukurnya. Akhirnya apa? Renggang kekuatan, kesabaran kita menghadapi kekurangan ujian lewat suami kita. Betul kan? Itu proses, tahapan. Dan saya mengamati itu bunda. Maka akhirnya apa? Sederhananya gini, persempit ruang setan untuk mengambil alih keharmonisan rumah tangga kita. Maka bunda, bukan cuma sekedar sehat ya. Misalkan eat, oh masya Allah, eat clean. Kalau saya intermittent fasting 18 jam, sudah 6 tahun. Iya bunda. Jadi makan nanti ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Alhamdulillah berat badan stabil bunda. Kadar lemak kecil. Lemak di tubuh saya cuma 15% dari 76 kilo berat badan saya. Tinggi 172 kilo. Anak-anak muda sekarang salah, 172 cm. Makasih ya, fokus berarti. Banyak sekarang anak-anak muda yang lebar kanan lebar kiri kan. Payah susah bunda. Bangun dari duduk, aduh. Iya kan? Mau duduk, aduh. Nyeri tuur. Karena kering bunda, lututnya nggak pernah diajak olahraga. Makin sering gerak, ini basah, terlumasi. Akhirnya apa? Persendian jadi sehat, jadi kuat. Ngomongin olahraga, iya ini kaitannya sama luka. Sebabnya juga dari situ. Akhirnya apa? Kita nggak bisa perform ngadepin ujian suami kita. Ini kita harus konkret bunda. Saya ngambil contohnya nggak mau jauh-jauh. Saya bukan membahas tentang teori. Saya membahas sebuah ilmu yang kita relate dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Luka itu udah pasti ada dalam kehidupan kita. Masalahnya begini, kenapa berulang kali luka itu ada dan ujian itu muncul dalam hidup kita? Karena Allah pengen kita kuat. Gimana? Apa yang harus dikuatkan? Jiwa kita.
Bagaimana cara menguatkan jiwa kita? Dengan cara beramal soleh, dengan amal soleh yang berkualitas. Akhirnya nanti muncul kesadaran. Itu yang disebut dengan kalimat iman. Menyadarkan apa? Merubah hati dan pikiran kita. Bahasa sederhananya, mampu merubah sudut pandang kita yang tadinya sempit dan salah menjadi lebih luas. Menjadi lebih luas. Pertanyaan saya, apakah itu dengan usaha kita? Bukan, itu rahmat dari Allah. Karena Allah as-sabur, maha sabar. Makanya banyak doa di dalam Al-Quran. Di antara contohnya doa minta apa? Minta dilapangkan hati untuk sabar. Contoh doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu kan minta kelapangan hati, minta dikuatkan dalam kesabaran menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Boleh bunda. Pertanyaan saya, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Kenapa dikasih kepada Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa punya kualitas ibadah yang sangat berkualitas. Akhirnya apa? Dikuatkan hatinya, diluaskan sudut pandangnya. Makanya gimana cara meluaskan sudut pandangnya? Lihat, Allah mewasiati kepada Nabi Musa, ya Musa qaulan sadida, qaulan layyina. Katakan dengan kata-kata yang baik ya kalau ketemu Fir'aun. Jangan dicaci maki, jangan. Kenapa? Pakai kecerdasanmu menghadapi orang-orang yang salah. Jangan pakai emosi bunda, tapi pakai otak, pakai kecerdasan. Kata Allah kepada Musa, itu kan merubah sudut pandang. Jadi kalau ada orang yang mencela mencaci maki kita, senyum, say thank you, selesai. Gak usah sakit hati, apalagi sampai membalas. Berarti kan kita belum selesai sama diri kita sendiri kalau harus membalas keburukan orang lain. Dan harus selalu membalas keburukan orang lain, berarti kita belum selesai sama diri kita sendiri. Berarti kita sama dengan pencela itu. Sama bun. Jadi kita nggak naik kelas akhirnya. Makanya di usia-usia yang sudah panjang ini 40-50 tahunan gitu kan, kalau masih kelakuannya kayak bukan anak kecil. Anak kecil itu pemaaf malah ya. Saya malah nggak habis pikir, kok yang katanya dewasa, umurnya sudah banyak, tapi kelakuannya kalah sama anak kecil. Anak kecil ribut, nangis, nggak nyampe setengah jam udah baikan lagi, main bareng lagi bunda. Coba kan. Pertanyaannya gini, kok bisa? Karena apa? Jiwa mereka masih suci. Sedangkan kita usianya sudah panjang, jiwanya terlalu kotor. Makanya yuk buka Quran sebagai penguat dari amal soleh yang berkualitas ini. Bentuk konkretnya gimana Ustadz? Sehingga nanti jiwa saya menjadi suci. Buka surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Bunda, kita ngomongin jiwa. Kan tazkiyatun nafs itu ngomongin jiwa. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat ayat selanjutnya, ayat ke-9-nya. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kemudian lanjutannya, wa qad khaba man dassaha. Kenapa Allah menggunakan kata zakkaha? Zakkah itu artinya mensucikan, membersihkan. Satu akar kata dengan kata zakat. Zakat itu mensucikan. Nah pertanyaan saya, kalau kita ngebersihin sesuatu, yang dibuang itu bendanya atau kotorannya? Maka kotorannya. Maka jiwa kita harus disucikan dari apa? Dari dendam, hasad, iri, dengki, ya, itu yang harus dibersihkan. Sehingga nanti apa? Hati kita bersih dan kuat, pikiran kita juga jadi lapang, ngemplong pikirannya bunda. Kalau sudah seperti itu, pasti sudut pandangnya akan berubah. Pertanyaannya, gimana cara membersihkannya? Amal soleh berkualitas. Ustadz, bentuk konkretnya bagaimana? Perbaiki sholatnya. Karena dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, semuanya sholat. Hanya saja syariat sholat itu disempurnakan di zaman nabinya kita, Rasulullah Muhammad SAW. Ada nabi yang sholat satu waktu, ada yang 2 waktu, ya, waktunya berbeda-beda. Tapi disempurnakan di zaman nabinya kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa disempurnakan di zamannya kita? Karena Allah tahu tantangan setelah ini tidak mudah dan umat dari Muhammad itu lemah. Lemah bunda, ya kita, ya kan?
Apa buktinya? Loh, nggak sedikit kan orang yang sholat tapi maksiat. Padahal saya tidak membenarkan kalimat ini, tapi umum terjadi dan terdengar di masyarakat. Apa? STMJ. Itu salah. Sholat terus maksiatnya masih jalan. Nutup aurat tapi masih suka ngomongin orang. Pulang dari ngaji, pengajian, majelis taklim, ada sholawatnya, baca asmaul husnanya, ngaji Quran, ustadznya diomongin begitu pulang. Itu berarti masih ada yang kotor kan? Nah, karena jiwanya harus dibersihin. Bahkan dosa pertama di muka bumi itu karena jiwa yang sakit, Bunda. Pembunuhan yang pertama di muka bumi, putra-putranya Nabi Adam alaihi salam. Apa yang mendorong proses pembunuhan ini terjadi? Iri, dengki, hasad. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang iri, dengki, hasad, kenapa? Telat nakal dia. Kenapa saya bilang telat nakal? Karena ini sudah dilakukan sama putra Nabi Adam alaihissalam dulu. Bahkan dosa pertama yang dilakukan di langit itu pun hasad namanya. Iblis kan berhasad kepada manusia, karena seolah-olah manusia itu lebih dimuliakan oleh Allah. Allah cuma minta sujudnya hormat, bukan sujud seperti seorang hamba kepada pencipta, bukan. Tapi karena hasad sudah memenuhi jiwa dari iblis, iri dengkinya memanasi dirinya sehingga berpikirnya pendek, sudut pandangnya berubah. Akhirnya apa? Menyangkal apa yang menjadi perintah Allah dan gak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya hadirkan contoh-contoh ini? Biar kita nggak masuk dalam lobang yang sama yang penuh dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda. Nggak kerasa udah 10:30, Bunda. Iya ya, udah 10:40 loh, coba ya. Nah, sekarang sudah mulai paham ya apa yang menguatkan kita ketika kita mampu merubah sudut pandang. Bentuk konkretnya gimana, Ustadz? Merubah sudut pandang. 2 nih. 1, selalu koreksi niat. Kenapa niat harus dikoreksi? Karena itu menjadi motor penggerak bahan bakarnya untuk Bunda beramal soleh secara berkualitas. Ingat ya, kalau niatnya beramal soleh karena hanya ingin merubah orang lain, suami jadi lebih baik lagi, saya katakan berhenti karena pasti capek. Karena pasti capek. Jadi pastikan niat kita itu selalu dicek. Gimana caranya? Bunda, ulama salaf itu ngasih pesan ke kita untuk ngecek niat di 3 tempat. Di awal ketika mau memulai, di tengah ketika sudah berjalan, yang di akhir ketika evaluasi. Itu koreksi niat namanya. Teliti. Kenapa kita belajar teliti? Attention to detail. Karena kita punya Allah yang maha teliti. Daripada nanti diteliti sama Allah, lebih baik kita meneliti diri sendiri. Itu kan perkataan dari Umar bin Khattab. Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Jadi perintahnya itu bukan nyalahin orang dan nyari aib kesalahan orang, tapi melihat ke dalam diri kita sendiri bahwa dosa di dalam diri kita juga banyak. Banyak, Bunda. Makanya orang pintar itu bukan yang punya banyak gelar. Orang yang pintar itu adalah yang memiliki sudut pandang yang benar tentang kebenaran. Itu orang pintar. Makanya kepintaran dalam Islam itu beda dengan umumnya manusia. Bunda semuanya ya mungkin punya ijazah S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Itu ijazah tanda kalau kita pernah belajar. Betul ya Bunda Vivi? Itu tanda kalau kita pernah belajar. Apakah ilmu itu membawa kita kepada pintar dalam hal kebenaran? Belum tentu. Karena banyak orang-orang yang ilmuwan katanya pintar, ateis justru. Makanya standar pintar menurut Allah adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. 282 dari surat Al-Baqarah, bagian akhir dari ayatnya. Nah, harus saya sebut ya Bunda biar nggak salah lagi. Nanti dikoreksi. 282. Lumayan panjang soalnya itu ayatnya. Wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Apa artinya? Bangun hubungan yang baik sama Allah, kerjakan amal secara berkualitas, perbaiki sudut pandangmu, nanti hatimu dikuatkan oleh Allah untuk siap menampung ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah dari Allah. Bunda, pernah datang ya di kajian-kajian yang ketika ustadz-ustazahnya nyampein ilmu berupa materi doang, konsep doang, atau ilmu yang bikin kita tergerak untuk berbuat kebaikan. Itu semuanya jadi koreksian kami. Kenapa? Dakwah itu harus bersih jiwa dan hatinya. Bahasa sederhananya apa? Ikhlas. Nah, kenapa sudut pandang yang harus dirubah? Dan kenapa niat yang harus dikoreksi? Bunda, tahu bedanya ikhlas dengan ridho? Seri dia. Astagfirullah. Pulang kalau gitu, Bun. Ada yang jawab begini juga, Bun. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Ustaz, betul, baik, saya terima Bunda. Kalau ridho, Ustadz, katanya gitu. Apa bedanya ikhlas dan ridho? Kan ini biasa disebut. Teteh ikhlas, tapi penuh penekanan. Itu ikhlas yang kepaksa. Makanya saya pernah tanya begini, Bunda, sudah betul-betul bahagia atau masih pura-pura bahagia? Oke, pertanyaannya saya ganti. Bunda, sudah benar-benar sabar atau masih pura-pura sabar? Gak usah dimodifikasi. Pertanyaannya cuma dua. Sudah benar-benar sabar atau pura-pura sabar? On the way Ustadz, nggak ada jawabannya itu. Karena gini Bunda, dulu dalam ilmu komunikasi ada yang disebut dengan istilah psikologi komunikasi. Selain itu juga alhamdulillah ala kulli hal, sebelum saya berdakwah, saya pernah kerja profesional 15 tahun HR manager. Jadi ngurusin karyawan, kalau ini kurang lebih ada sekitar 100 orang, masih sedikit. Saya dulu ngurusin karyawan sampai 9.000 orang. Yang alhamdulillah ala kulli hal, manajemen waktunya saya pakai sekarang sampai saya dakwah. Makanya rata-rata dan hampir tidak pernah terlambat kalau saya datang ke tempat kajian. Prinsip saya, lebih baik nunggu daripada ditunggu, karena ada peluang pahala di situ buat saya. Se-Bandung Raya udah tahu kok Bunda. Bahkan saya sering datang ketika jamaahnya belum banyak. Udah tahu kenapa? Itu pahala buat saya. Saya rubah mindsetnya. Karena saya butuh pahala dari Allah, bukan jamaah yang butuh saya. Bukan, saya butuh pahala dari Allah. Nah akhirnya apa? Ketika saya berdakwah, yang dilihat sama Allah itu bukan ilmu yang saya sampaikan, tapi hati saya. Untuk siapa saya ngelakuinnya? Niat tadi, ya. Niat tadi. Kalau niatnya rusak, hatinya pasti akan berbelok. Kalau hatinya sudah berbelok, pasti sudut pandangnya juga rusak. Apa bentuk sudut pandang yang rusak? Dah iya mah cuma 1 juta, alimah datang. Iya 2,5 juta datang. Tuh. Akhirnya nggak berbekas sama sekali. Nggak berbekas sama sekali. Makanya jadi orang seperti kami Bunda, Ustazah Devi, Ustadz Dedi, Ustadz dan Ustazah yang lain yang pernah datang di sini dan Bunda pernah ngaji, jangan dikira hidupnya enak dan gampang. Kenapa? Kami harus selalu mengoreksi niat-niat kami sepulangnya ke rumah Bunda. Untuk siapa aku melakukan, ya? Untuk apa aku melakukan? 2, untuk siapa, untuk apa? Karena kalau udah untuk apa, takutnya datang, ya, karena ini. Bukan karena pengen cari pahala Allah, bukan. Untuk siapa? Ngomongnya bisa, untuk Allah. Tapi yang ngundang ketika majelis kecil biasa, ya kan, nominalnya nggak seberapa, nggak datang. Itu jadi masalah. Nah itu juga jadi koreksian untuk kita, berkaitan dengan apa yang disebut dengan ikhlas, apa yang disebut dengan ridho. Apa bedanya? Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ridho? Oke, gampangnya gini, itu udah benar semuanya. Ikhlas itu melakukan semua kebaikan untuk Allah saja. Oke? Kalau ridho, setelah semua yang kita lakukan kebaikan itu kita niatkan untuk Allah, apapun yang Allah berikan kita terima dengan puas. Walaupun kadang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita.
Itu yang susah. Makanya niat harus selalu dijaga agar sudut pandangnya tidak bergeser, tidak berubah. So, jawab jujur, jangan teori ya. Bunda, sebagai seorang istri, kenapa mau susah payah taat sama suami? Apakah karena pengen suami seneng? Salah, Bunda pasti kecewa. Tapi kalau Allah yang seneng sama saya, Bunda nggak akan gampang capek. Akhirnya muncul sabarnya. Gimana orang yang betul-betul sabar ketika anaknya bilang, mama lagi ada masalah ya sama papa. Alhamdulillah nak, lagi diuji sama Allah, doain mama bisa kuat, doain papa juga bisa kuat. Kenapa? Karena pohon semakin tinggi kan anginnya semakin kenceng ya. Jadi soleh dan solehah ya nak ya. Karena kalian nanti akan mengalami hal yang serupa ketika masuk dalam rumah tangga. Tapi titip pesan, jangan pernah menyakiti siapapun. Itu sabar. Kalau terpaksa sabar, pura-pura sabar. Mama ada masalah sama papa. Ah nak, dah bapak kamu mah gitu. Bentennya, awilannya, karaosna bentennya. Beda, kerasanya beda kan? Orang yang sabar, orang yang tulus, orang yang ikhlas itu ngademin bunda. Ngademin, nyaman. Dan akhirnya apa? Akhirnya apa? Buat kitanya tenang, nyaman, adem. Buat orang lain, nyaman sama-sama kita. Tapi beda halnya sama orang yang sekedar basa-basi, tukang muji kita tapi bullshit ya. Lihat aja nanti, dia akan menjadi orang yang paling besar pencelaannya kepada kita. Tinggalin. Orang-orang yang sakit itu begitu bunda. Dan gak usah harus aduh hampura punten, gak usah. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, buka Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 sebelum surat Al-Mudassir ayat ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir ala ma yakuluna. Kata Allah Subhanahu wa taala, hei hambaku, bersabar-sabar dengan setiap ucapan dan perkataan yang tidak enak dari orang lain. Itu belum selesai ayatnya, masih koma. Kata Allah, tinggalkan mereka dengan cara yang baik tanpa kamu membalas keburukan mereka atau mencaci maki keburukan mereka. Selesai. Itu kan mindset. Iya kan? Allah pengen kita tidak menjadi pendosa seperti pencela itu. Tinggalin udah. Ustadz bukan mutus silaturahmi, tidak, sama sekali enggak. Itu mindset yang berdiri di atas niat yang benar, yang selalu kita koreksi. Nah kedua, bagaimana agar sudut pandang kita bisa berubah? Yang kedua, belajar ilmu agama dan diamalkan. Jangan cuma jadi catatan yang bertumpuk dan nyatat semua ilmu di satu buku. Ustadznya neteli wae gitu kan? Bukan bunda, saya punya kewajiban ngingetin. Beneran bunda, salah satu taklim yang rutin di Bandung ini MTUQ, yang lain gak ada. Kecuali di Bandung Barat, Al-Irsyad KBP, itu beda. Di sini bunda taklimnya, karena bagi saya bukan masalah jumlah yang namanya dakwah itu. Di TSM yang datang 300-400 orang misalkan gitu kan, tapi kan ilmu yang nyangkutnya hanya sekian persen. Tapi saya lebih senang dengan konsep seperti ini. Di dalam rumah, nambah keberkahan buat keluarga Bunda Vivi, keberkahan buat keluarga MTUQ, dan keberkahan untuk kita juga. Bunda, yang pakai angkot, ada jalan dari depan. Tadi saya ngelihat masih di mobil kan, ada yang datang pakai Gojek, ya kan? Itu kan ikhtiar capeknya kita. Kalau TSM gampang, banyak angkot bunda. Begitu udah capek, ya kan, pengen niis masuk mall, iya kan? Begitu Mas Barun masuk pintu kan kesebrot tuh angin AC-nya, lupa semua ilmunya. Begitu nongkrong sambil makan kan, cek apal tuh gitu kan, hah, baru ngaji udah lupa semua ilmunya. Amalin makanya, bukan hanya sekedar jadi pengetahuan buat kita, bukan hanya jadi pengetahuan buat kita bunda. Saya bersyukur dikasih kesempatan ini, rezeki besar buat saya bunda. Udah masuk tahun kedua berarti ya bun ya, nggak kerasa kan? Di sini kalau di Al-Irsyad itu tahun keempat. Kalau di TSM itu MT-nya beda-beda, tapi saya set itu materinya runut walaupun kajiannya tematik. Nah sekarang MT-MT yang lama tuh nggak pernah ngundang lagi, alhamdulillah. Yang ngundang justru MT-MT baru sekarang. Iya bunda, nggak tahu tuh.
Nah, saya enggak juga nggak apa-apa Bunda. Saya keluar malah lebih seneng gitu kan, keluar kota. Soalnya dari banyak MT UKI, Talibatul Aktifa, ini yang saya follow di Instagram. Yang lainnya MT-nya nggak saya follow. Dan ada orang yang di depan saya. Nggak Bunda, bentar. Gini Bunda, kemarin itu pas kemarin, ini saya sedikit cerita. Nanti saya bahas yang poin terakhir. Saya sempat dengar katanya Ustadz Ridho punya pacar. Kela, sekedap. Itu di kalangan MT, ya. Ustadz Ridho punya pacar dan bahkan ada narasi katanya Ustadz Ridho nikah lagi diam-diam. Hai, gimana diam-diam? Dah saya kemana-mana sama Teteh. HP saya bisa diakses sama Teteh, gitu kan? Saya hampir nggak pernah keluar untuk dakwah itu sendiri Bunda. Makanya kemarin saya tabayunkan di depan jamaah, biar apa? Biar nggak jadi bola yang liar. Masalahnya Bunda, punten, ternyata orang-orang majelis taklim juga pikirannya pendek, nggak mau tabayun ketika dapat berita yang zong. Padahal kan itu perintah dari Allah. Tabayun datang. Kalaulah betul misalkan nauzubillah min zalik ada yang salah sama saya, bisa dinasihati, silakan. Saya membuka diri. Kayak contoh, saya ngisi di daerah Cimahi. Ini salah satu yang rutin juga. Saya bilang, karena kalimatnya memang belum selesai. Salah satu indikator paling mudah kalau mau jujur dengan kerendahan hati, sebetulnya kita sebagai orang tua yang menitipkan anaknya ke pesantren itu karena ketidakmampuan kita sebagai seorang ayah dan ibu mendidik anak dengan cara yang benar. Lihat di garis bawahi, kejujuran dengan kerendahan hati. Ya, kejujuran dengan kerendahan hati. Kan kalau dipotong itu kan bisa salah paham. Oh, gimana dengan ustadz-ustadz yang menitipkan anaknya ke pesantren? Tanya sama beliau, bukan tanya sama saya. Karena apa? Kiai, ajengan, ustadz, ustazah, nggak sedikit yang anaknya juga bermasalah dalam pengasuhan, bukan perilaku, pengasuhan. Karena kita nih para ustadz ngerasa sibuk dengan urusan dunia, dalam dakwah maksudnya, anaknya terabaikan, pulang ke rumah udah capek, jarang ngobrol sama anaknya tara diajak main, ya, nggak diajak diskusi, tukar pikiran, tahu-tahu anaknya sudah remaja, sudah dewasa, ngalamin fatherless kan akhirnya. Itu kalau kita mau koreksi diri Bunda, kan saya bilang kalau mau jujur dengan kerendahan hati. Nah, ada yang nanya, disampaikan ke panitia, disampaikan ke Teteh, saya kirim pakai voice note panjang kali lebar 5 menit. Biar apa? Biar nggak mispersepsi. Itu salah satu majelis taklim kayak MTUK ini yang saya rutin ngisinya. Walaupun nggak setiap bulan atau 2 bulan sekali, kalau nggak salah 3 bulan sekali saya ngisi di situ. Itu saya senang Bunda. Kalau memang ada yang salah, japri, silakan. Di mana? Biar bisa ditabayunkan, dijelaskan. Bukan malah di belakang ngegelundungin bola-bola panas yang akhirnya apa? Jadi dosa jamaah kan? Sedangkan saya bersyukur, kenapa? Dapat transferan pahala dari orang lain. Nah, itu maksudnya mindset. Jadi akhirnya apa? Tidak membuat kita jadi orang-orang yang baperan. Betul kan? Bun, maaf banget, saya tidak mengoreksi siapapun, tapi saya ngelihat fakta yang terjadi. Bahkan orang selevel ustadz, ajengan, kiai pun, kenapa saya katakan masih punya masalah dengan pendidikan anaknya? Karena kebanyakan dari kita, nih para laki-laki yang jadi ustadz, menganggap kita tuh dibutuhin sama umat. Padahal umat yang paling butuh itu adalah istri dan anak di dalam rumah. Betulan benar? Istri dan anak di dalam rumah yang kita butuhin. Apa yang dibutuhin mereka? Waktu kita, tenaga kita, dan lain sebagainya. Alhamdulillah lakulli hal, salah satu cara saya belajar dan bertemu dengan guru itu bukan dari retorika ilmunya, akhlaknya. Dalam hal apa bentuk konkretnya? Dalam sikap perilakunya kepada istri dan anak-anaknya. Itu Bunda. Karena itu bentuk pengamalan dari ilmu. Nah, teteh nih, nanti kalau pengen cari suami, jangan cuma yang ngejar S1, S2, tapi pastiin juga yang soleh. Nah, gimana cara tahu solehnya Ustadz? Tanya sama yang nyiptain itu laki-laki, Allah. Makanya doa istikharah itu adalah doa kepantasan.
Kalau dia ya Allah baik menurut agama dan akhiratmu serta duniamu untukku, mampu membimbingku hidup bahagia di dunia dan bersama sampai surga, tolong dekatkan. Tapi kalau tidak, jauhkan sejauh-jauhnya. Selesai. Dan jangan pernah nyebut nama orang. Karena kenapa? Gak boleh nyebut nama orang. Harus siap dengan konsekuensi kecewa kalau nama itu yang kita sebut bukan pilihan Allah, jodoh kita. Jadi lebih baik netral, Bunda. Kalau yang punya anak, Bunda, yang sudah dewasa, ya, jangan nyebut nama siapapun dan jangan membayangkan siapapun. Minta sama Allah. Kan ini bagian dari amal soleh, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan. Itu sudut pandang untuk meminimalisir luka-luka yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya apa? Yang terjadi apa, Bun? Bukan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bentuk konkretnya, surat Fusilat. Surat Fusilat, surat ke-41. Ayatnya 30. Ini penutup ayat. Ya, tentang luka yang menguatkan. Apa yang harus dirubah tentang luka menguatkan? Sudut pandang. Bagaimana cara merubah sudut pandang? 2. Niat yang selalu dikoreksi harus selalu benar. Yang kedua, ilmu yang diamalkan. Lihat, Bunda, surat Fusilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimu malaika ala takhafu wa la tahzanu wa absirul bil jannati. Itu janjinya Allah. Itu janjinya Allah. Jannah disebut sama Allah. Kita bedah sedikit sebelum kita tutup. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kata Allah gini, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka pastikan kita istiqomah untuk apa? Beribadah dengan ibadah terbaik kepada Allah, agar Allah tenangkan jiwa kita dalam menghadapi setiap masalah dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga tidak mudah gelisah, tidak mudah takut, tidak overthinking. Akhirnya apa? Mindset kita jadi benar, hati kita lapang, dan kita tidak buru-buru reaktif dalam membalas keburukan orang lain, karena kita berdiri di atas kesabaran dan keikhlasan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Balasan surga atas semua upaya yang kamu lakukan. Surga itu identik dengan bahagia atau sedih? Bahagia. Maka seiris surganya diturunkan ke bumi yang namanya kebahagiaan dalam ngejalanin hidup apapun ujian dan masalah yang datang di dalamnya. Enak ya, Bun? Allah tuh sudah ngasih acurannya, guidance-nya ya. Ya, Al-Quran inilah the way of life-nya kita as a Muslim, sebagai seorang Muslim. Nah, masalahnya kan kita kayak gini deh. Saya bersyukur Watch ini bentuk dari lebih ringannya daripada Odoj. Kenapa? Ada momen untuk kita bisa sambil mentadaburinya. Karena 1 pekan 1 juz itu udah paling ringan, Bunda. Itu Masya Allah, Bunda. Kalau bisa lebih dari itu istimewa, ya. Tapi jangan lupakan tadaburnya. Biasanya pembagiannya gimana, Bun? 1 pekan berapa lembar? 1 hari 3 halaman. 1 hari 3 halaman berarti 1,5 lembar kurang lebih ya. 1 hari. Karena memang 1 juz itu kurang lebih sekitar 10 lembar atau 20-an halaman, tergantung panjang pendek dari ayatnya ya. Alhamdulillah. Nah, 1 hari 3 halaman ya. Cari waktu yang lowong. Kapan waktu santai, agak santainya kita? Kapan? Waktu sholat yang agak santai. Maghrib ke Isya, sebelum subuh atau setelah subuh. Pokoknya Bunda rutin ngaji sambil ditadaburi. Pegang stabilo, ambil pulpen, ambil sticky note. Ngapain? Kasih catatan, ini ayat tentang apa. Itu namanya memahamkan diri tentang wasiat Allah.
Kenapa begitu? Saya tutup dengan wasiat dari sahabat namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau pengen curhat sama Allah, mengungkapkan semua masalahnya sama Allah, maka sholatlah kamu. Tapi kalau pengen tahu jawaban dari setiap curhat dan masalah yang hadir dalam kehidupanmu, maka bukalah Al-Quran. Bunda, saya mau tanya dulu. Ada yang pengen dijawab nggak masalahnya sama Allah hari ini? Ngacung. Teteh mangga ke depan. Ke depan. Iya, sok mangga ke depan. Sayang. Mangga ke depan. Ini isinya 100 ayat Al-Quran. Bisa diambil setiap hari kalau ini. Sok mangga teteh ke depan. Mangga ke depan. Ini yang serial Miracle. Jadi akan selalu muncul keajaiban dari setiap ayat. Mangga ke depan teteh. Punten. Saya nggak kenal beliau. Tanya sama teteh, nggak kenal beliau. Mangga bisa di sini. Nggak apa-apa. Ini bukan atraksi apa-apa, bukan kok. Saya nggak kenal beliau. Beliau beban dan ujiannya pasti lagi berat, lagi pengen ngobrol sama Allah, lagi pengen dapat jawaban dari Allah. Betul, Ben? Betul? Sok diawali dengan ta'awudz dulu. Tahan dulu air matanya, jangan ditumpahin dulu ya. Iya. Enggak, ini bukan buat ngomongin masalah. Saya lagi pengen minta tolong beliau ngambil satu kertas di dalam ini. Nanti lihat Allah lagi berbicara apa sama Bunda tentang ujian dan masalah yang dihadapi. Oke? Itu maksudnya. Jadi bukan nyuruh beliau untuk ngomong tentang masalahnya, bukan, ya. Makanya saya kasih tisu. Ya, mangga Bunda bisa ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta dengan sepenuh keyakinan hati bahwa ini insya Allah akan menjadi jawaban dari ujian dan masalah yang hadir dalam kehidupan Bunda. Ambil satu. Mangga. Punten, saya pakai tangan kiri. Kasih mic-nya, Bun. Boleh dibuka di bagian dalamnya dulu. Allah lagi bicara apa? Surat apa? Ayat berapa dan apa kata Allah? Al-Quran Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar dan salat. Itu jawaban Allah. Sekarang dibalik. Apa insight dari Allah? Tata bisa maju ke sebelah, takutnya ngejuit. Apa insightnya dari Aku tidak menjauh saat menahan luka. Aku justru di samping. tuduhnya? Tuhan marah dan Boleh dibantu. Tuhan marah dari kesusahanmu dan Tuhan marah dari kesusahanmu dan katakan aku ridho ya Allah. Saya bacain langsung. Tiga yang dibahas tadi, ya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'a sabirin. Ayatnya, sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dan sholat. Apa insight-nya? Aku tidak pernah menjauh sama sekali saat kamu menahan luka. Justru aku berada di sampingmu. Kan ini relate sama tema hari ini. Ini Allah yang lagi jawab, saya tuh harus apa sih ya Allah? Dijawab sama Allah, sok benerin sholatnya, sabar ngadepin ujiannya. Apapun itu, saya nggak kenal beliau. Kemudian watudunya, tahanlah marah dan kesusahanmu dan katakan, ya Allah, aku ridho menghadapi ujianmu. Kebetulan nggak? Nggak ada yang kebetulan. Temanya luka yang menguatkan. Ayat yang keluar adalah ayat yang untuk merubah mindset kita bahwa Allah selalu menemani kita dan tidak pernah jauh daripada kita. Kebetulan? Enggak. Ini yang selalu setiap pagi diambil sama teteh, sama istri saya. Kadang sesekali juga saya ngambil, Bunda.
Kenapa? Karena Al-Quran itu obat, syifa. Nah masalahnya kan kita justru malah lebih seneng datang ke tukang obat grosiran daripada datang ke spesialis. Betul kan? Coba kegiatan-kegiatan yang obat grosiran kan lebih rame daripada yang spesialis. Paham? Nah, itu kenapa Bunda kita lebih senang datang ke tempat-tempat yang FOMO ketimbang betul-betul buka Quran dan ngaji. Satu orang lagi ya. Satu orang lagi. Sok ngacung bebas. Yang ada yang pengen masalah sama pasangannya terjawab sama Allah Subhanahu wa taala. Bunda silakan. Bunda silakan. Sayang, satu lagi mana? Jadi ini miracle series, yang ini merit series. Merit series. Jadi Bunda Dinar nggak boleh punya ini. Belum boleh. Bunda saya nggak kenal beliau. Ini bukan kayak disulap-sulap, bukan. Ya. Saya juga nggak tahu apa masalahnya. Kita belum pernah ngobrol sebelumnya. Ya. Apapun masalahnya sama pasangan, yakin dengan seyakin-yakinnya Allah yang akan menjawab. Baca ta'awudz dulu. Saya izin pakai tangan kiri. Silakan satu diambil. Bebas. Boleh Bunda dibacakan surat apa, ayat berapa? Surat Al-Jamil ayat 7. Oke. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Oke. Kemudian Sesibuk apapun kamu, jangan tinggalkan waktu hening bersama Allah dan pasangan. Aduh, nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata, saya bacain. dibaca aja sama. Jadi gini Bunda, boleh Bunda silakan duduk. Ini jadi jawaban untuk masalah kita sama pasangan. Di antaranya apa? Kata Allah, sesungguhnya kamu pada siang hari begitu sibuk dengan urusan yang panjang, pekerjaan, ngaji, dan lain sebagainya. Maka kata Allah, sesibuk apapun kamu, jangan pernah tinggalkan waktu hening bersama Allah dan pasangan. Apa maksudnya? Bunda, kalau udah sampai di rumah, jangan lagi masing-masing nyook HP sebelum istirahat di dalam kamar. Kita teh udah capek di siang hari, urusan dapur, ya, urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Waktunya untuk ngobrol bareng sama pasangan, plus di malam hari ngobrol sama Allah. Kemudian ya waktu dunia apa? Matikan HP 15 menit, duduk bareng sama pasangan dan dengarkan saja kisah dari pasangan kita hari ini, dia mau cerita apa. So sweet ya. Ini namanya ngebangun bonding lagi antara kita dengan pasangan. Yang maaf, mungkin kelihatan rumah tangganya basah tapi ternyata kering. Iya kan? Itu yang saya sebut dengan istilah serumah tapi tak sejiwa. Iya kan? Nah, itu yang Allah nggak mau. Jadi kejawab Bunda, apa yang harus dilakukan di rumah? Nah, jadi istri jangan cuma nuntut, tapi jadilah orang yang mau dituntun sama suaminya. Atau jadilah seorang istri yang mau nuntun suaminya. Ngobrol sama pasangan. Jangan jadi orang yang akhirnya jauh sama pasangan. Allahu a'lam bishawab Bunda. Itu bisa saya sampaikan. Satu penanya aja. Boleh Bunda silakan. Satu aja. Satu aja. Biar nggak mepet waktu Jumat. Iya, betul. Karena pasti setelah ini ada foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya tentang tadi Pak Ustadz baik, langsung saja ya. Tadi Pak Ustadz menyinggung tentang umat Nabi Muhammad itu lemah. Nah, bagaimana kita menyikapi era global sekarang ini? Kita tidak bisa melek teknologi. Sekarang ada teknologi AI, di mana AI
berita-berita begitu memborbardir mindset kita. Bagaimana, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi teknologi ini? Islam menyikapi teknologi yang seperti ini, satu. Yang kedua, bagaimana kita memberi perisai kepada keluarga bahwa kita harus tetap melek teknologi tapi tetap harus dalam koridor Islam. Nah itu. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau tanya, kalau tempat kita jadi tempat yang sering ngalamin kebanjiran, apa yang harus kita lakukan? Meninggikan tembok, betul? Biar apa? Biar rumahnya nggak kerendam air. Oke? Kita harus tahu bahwa informasi sekarang itu arusnya liar dan bebas. Maka pagernya yang paling kuat itulah iman. Dari mana iman itu bisa tumbuh? Kata Nabi SAW, iman itu meningkat dengan amal soleh yang berkualitas. Tadi saya jelaskan kan ya, amal soleh yang berkualitas. Bagaimana amal soleh itu bisa berkualitas? Belajar ilmu agama. Nah, untuk membentengi bentuk konkretnya gimana Ustadz? Satu, harus punya guru. Harus punya guru, Bunda. Siapa guru kita? Guru yang bisa kita mintakan nasihatnya setiap saat, ya. Guru yang bisa kita tukar pikiran kapanpun, itu guru kita. Kalau sekedar taklim lepas, ya, ketemunya hanya sesekali, itu belum jadi guru kita. Belum. Nah, bahayanya kalau kita nggak punya guru, yang jadi guru kita setan. Kalau setan sudah jadi guru kita, maka sudut pandang kita akan didorong pada sesuatu yang salah dan iman kita jadi lemah. Oke? Nah, itu. Jadi yang pertama, wajib punya guru untuk membentengi diri kita dari derasnya arus liar yang terjadi di luaran, termasuk ke AI. Saya nggak pernah pakai AI, Bunda. Kenapa? AI itu bagi saya itu menumpulkan. Walaupun itu kata orang memudahkan untuk membuat konsep dan lain sebagainya. Saya hanya berpikir begini, bukan karena orang-orang soleh dulu nggak ada AI, bukan. Orang-orang soleh dulu itu memiliki karya yang berkah karena sujud dulu kepada Allah, baru Allah berikan ilham. Kalau orang sekarang pengennya instan, bahasanya untuk nyari konsepnya, padahal itu melemahkan kita. Dan kita nggak sadar, Bunda. Kita nggak sadar, walaupun memang pemilik dari database semua informasi yang ada di bumi ini adalah orang-orang yang memiliki AI sekarang, dan semua terkoneksi ke situ. Tapi mereka lupa, hanya seiris kecil saja dari ilmunya Allah yang Allah turunkan ke bumi yang sekarang sedang dikuasai oleh AI. Kan kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu prinsip klasik sebetulnya. Kenapa? Karena kita pengen karya kita itu long last, ya, abadi. Itu yang namanya berkah. Kayak contoh, Imam Syafi'i kan nggak dididik oleh seorang orang tua yang lengkap. Bapaknya meninggal, Imam Syafi'i kecil buta, tapi ibunya menjaga kehormatan dan harga dirinya, melanjutkan estafet dakwah dari suaminya. Pengen anaknya hafal Quran, diantar ke tempat belajar Quran dalam kondisi mata yang buta. Ya, ternyata Allah mudahkan di balik keterbatasannya apa? Imam Syafi'i kecil lebih mudah menghafal Al-Quran. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diminta untuk belajar hadis. Makanya alhamdulillah ala kulli hal, beliau adalah ulama yang paham Al-Quran, ngerti hadis, ratusan ribu dan jutaan hadis beliau hafal, dan jadi ahli fikih sekarang. Dan akan tetap dipakai buku dan kitabnya sampai kiamat. Itu berkah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak menulis hadis kecuali sudah sujud kepada Allah dulu. Jadi connect sama pemilik ilmunya, Bunda. Tahu buku novel Latazan, ayat-ayat cinta? Siapa penulisnya? Habibur Rahman El-Sirazi. Ya, beliau cerita menulis novelnya itu setelah sholat tahajud menjelang waktu subuh. Abadi kan? Dan masih banyak orang yang senang membaca novelnya. Bahkan filmnya masih terngiang-ngiang. Siapa yang cowoknya? Mas Fahri. Betul kan? Iya.
Kasihan makanya Fedi Nuril main filmnya begitu mulu, poligami mulu. Baik, artinya gini Bunda, arus informasi itu harus dibendung dengan kita punya guru. Gimana cara biar dapat guru? Lihat akhlaknya, lihat perilakunya, lihat sikapnya pada keluarganya. Itu dulu. Baru nanti kita bisa mendapatkan keberkahan dari guru lewat ilmu yang kita nikmatin karena beliau mengamalkan ilmunya lebih dulu. Itu yang pertama, harus punya guru. Yang kedua harus punya circle yang positif kayak begini. Kan MTUQ pasti ada grupnya, Awatch ada grupnya, ya kan? Untuk apa? Saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada taklim, ya kan? Yang belum setoran juga akhirnya terpaksa dalam tanda kutip menuntaskan dan menyelesaikan. Itu kan kebaikan. Biar apa? Biar menumbuhkan kesadaran dan kelapangan hati kita dalam hal informasi yang deras masuk bisa kita mitigasikan, bisa kita cegah. Yang kedua harus punya teman-teman circle yang positif. Yang ketiga, ya, doa sama Allah tuh wajib. Minta dijaga sama Allah biar nggak salah dalam bersikap. Buat anak-anak kita juga sama, ya. Buat suami kita selalu dijaga dalam semua fitnah dan hal-hal yang akan mengganggu kehidupan rumah tangga kita dan lain sebagainya. Bunda, itu 3 hal yang menjadi pondasi dasar. Bangunannya berupa apa? Ilmu yang bermanfaat yang tadi dibahas sedikit. Kenapa? Gini Bunda, kalau kita sudah tahu ilmu kebenaran, kita nggak butuh ilmu yang lain. Seriusan, nggak perlu ilmu yang lain. Kenapa? Kalau kita mau ngerujuk pada kitab-kitab klasik kayak Ustadz Dedi, koleksi kitabnya kan banyak di rumahnya. Nah itu kitab-kitab klasik, itu yang murni itu air tuh dari situ. Berarti nggak boleh belajar dari barat. Saya tidak mengatakan itu, tapi saya pribadi nggak ngambil ilmu dari barat sama sekali. Kenapa? Orang-orang barat itu dulu curang mengambil ilmu milik muslimin yang kemudian bukunya dihancurkan dan kemudian dihak paten sama mereka. Satu itu. Kedua, saya dapat pelajaran dari guru-guru saya dan beberapa syekh yang saya temui. Satu, jangan pernah ngambil ilmu 2 hal ini dari orang-orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa? Satu, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang kejiwaan. Makanya ada kampus-kampus diantaranya kalau nggak salah di Jogja itu psikologinya psikologi Islam, literasinya Muslim. Jadi ngomongin jiwa itu tahu konsep jiwa itu seperti apa. Dalam Islam jiwa disebut dengan kalimat nafs. Karena jiwa ini pondasi besar dari kehidupan kita. Bersikapnya salah berarti jiwanya yang sakit. Yang kedua, ilmu tentang rumah tangga. Orang barat mana ngerti tentang rumah tangga? Yang nikah aja jarang, adanya apa? Kumpul kebo atau punya anak. Anak yang manggil bapaknya dengan sebutan nama, manggil ibunya dengan sebutan nama. Islam tidak begitu. Islam tidak begitu. Makanya ambil ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang rumah tangga dan keluarga dari Islam dan jangan yang lainnya. Berbisnis boleh dari yang lain. Kayak Bunda Vivi ngambil akuntansi, dari yang lain silahkan, tapi tidak dengan 2 hal ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan tauhid, iman kepada akidah kita kepada Allah. Allahu a'lam bishawab Bunda. Jadi kita harus hati-hati memfilter dan pastikan temboknya lebih tinggi daripada kemungkinan banjirnya itu akan besar, lebih besar. Karena pasti akan lebih besar arus informasinya. Makanya saya Teteh sama putri kami membatasi itu. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih banyak. Saya sudah di miss call sama Teteh tuh. Ya. Atur nuhun Bunda, makasih banyak, maaf lahir batin. Insyaallah jumpa di lain kesempatan. Kita lanjutkan tema-tema tentang tazkiyatun nafs yang lainnya, ya. Gimana? Enteng hati hari ini? Semoga ya, insyaallah. Tinggal diamalin ketika ketemu sumber masalahnya. Siapa? Pasangan, anak, orang tua, dan lingkungan. Kan itu sumber ujiannya, ya. Pasti akan diminta sama Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma, bareng-bareng kita ngucapin alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.